Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Nurdiansyah Putra. Saya dari kelas 1C dengan NIM 0250430069. Di sini saya akan memperkenalkan satu buah alat ukur, yaitu bernama vernier caliper. Di sini vernier caliper yang saya pegang ini ada ukuran 0,02. Jadi pada bagian vernier caliper ini terdapat yang namanya rahang bawah dan rahang atas. Kemudian ada rahang tetap, dan yang di sebelah ini rahang geser. Ada lock nut untuk mengunci pergerakan, dan ada dip bar untuk mengukur kedalaman. Selanjutnya di sini juga ada vernier caliper dengan ketelitian 0,05, sama juga seperti 0,02. Di sini bagian rahang bawah, bagian rahang atas. Kemudian ini rahang tetap, ini rahang geser, ini lock nut untuk mengunci pergerakan, dan di sebelah sini ada untuk dip bar, mengecek kedalaman. Kemudian, baik, selanjutnya di sini ada yang namanya insight micrometer. Dia menggunakan ketelitian 0,01. Nah, pada bagian ini, pada bagian atas yang seperti muncung ini bernama anvil. Kemudian pada bagian di dalamnya seperti ini, di tengah-tengah ini itu bernama spindle. Sedangkan yang ini untuk membaca skala utama itu namanya sleeve. Untuk membaca skala noniusnya itu adalah timbel. Di sini untuk ratchet, penanda kalau benda sudah dicepit dengan rapi. Kemudian di sini ada lock nut untuk mengunci pergerakan. Baik, di sini ada yang namanya outside micrometer. Pada bagian kecil ini, di ujung kanan sini, ini namanya adalah anvil. Kemudian yang panjang ini adalah spindle. Yang untuk membaca skala utamanya, ini adalah namanya sleeve. Pembacaan skala noniusnya adalah timbel. Di sini ada pengecekan kalau barang sudah terjepit dengan rapi, itu ratchet. Lock nut untuk mengunci pergerakan, dan untuk yang ini namanya adalah frame untuk menahan part yang diukur. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan vernier caliper dengan ketelitian 0,05. Oke, sebelum itu terlebih dahulu kita kalibrasi. Caranya dengan mendekatkan skala utama dengan skala nonius di garis yang sama, yaitu di garis 0, lurus, tegak lurus. Dan setelah itu, kalau sudah dikalibrasi, kita mulai pengukuran menggunakan head piston. Kita akan mengukur bagian diameter luarnya. Di sini dapat dilihat hasilnya, yaitu untuk skala utamanya di 94, dan untuk skala noniusnya itu berada di 0,25. Jadi hasilnya yaitu 94,25. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran lagi menggunakan vernier caliper 0,05 pada barang cylinder liner. Kita akan mengecek bagian diameter inside-nya. Di sini dapat dilihat untuk skala utamanya yaitu berada di 139, dan untuk skala noniusnya berada di
0,90. Oh maaf, untuk berada di 0,85. Jadi untuk total keseluruhannya yaitu 139,85. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran menggunakan kaliper 0,05 lagi pada barang conrod ini untuk menghitung jarak dari titik tengah big end dan titik tengah small end. Pertama-tama kita akan mengukur bagian big end-nya dulu. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk skala utamanya terdapat di 57. 57 untuk skala utamanya, dan untuk skala non-newsnya terdapat di 0,40. Jadi totalnya itu 57,40. Kemudian kita akan mengukur pada bagian small end-nya. Baik, untuk pada bagian small end-nya di sini terdapat di 29 skala utamanya, dan skala non-use-nya terdapat di 0,60. Jadi totalnya yaitu 29,60. Baik, selanjutnya akan mengukur pada panjang conrod ini. Di sini untuk skala non-newsnya terdapat di 123, dan skala non-newsnya terdapat di 0,50. Terdapat di 0,50. Jadi totalnya itu 123,50. Baik, kemudian kita akan ini sudah mendapatkan nilai-nilainya big end dan small end. Kemudian untuk big end kita bagi terlebih dahulu ya. 57,40 dibagi 2. Dapat di 28,7. Dan untuk small end-nya dapat di 29,60 dibagi 2. 14,8. Setelah didapatkan kedua hasil dari big end dan small end setelah dibagi 2, kemudian kita akan tambahkan keseluruhannya. Big end dan small end ditambah dengan panjang conrod tadi 28,7 ditambah 14,8 ditambah dengan 123,50. Hasilnya yaitu 167 untuk panjang conrod dari titik tengah big end dan small end. Baik, selanjutnya saya akan mengukur menggunakan vernier kaliper 0,05 untuk mengukur panjang dari head piston ini. Kita mulai pengukurannya.
Oke, di sini didapatkan untuk skala utamanya yaitu di 83. Untuk skala utamanya di 83 dan untuk skala non-newsnya itu berada di 0,70. Nah, 0,70. Jadi totalnya yaitu 83,70. Oke, di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan vernier caliper dengan ketelitian 0,02. Pertama-tama kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu ya. Setelah dikalibrasi, skala utama dan skala non-newsnya pada angka 0 itu harus tegak lurus. Tidak boleh tidak tegak lurus seperti itu. Oke. Setelah dikalibrasi, kemudian kita akan mulai mengukur dengan pen piston untuk mengukur diameter luarnya. Ini 30. Ya, di sini dapat dilihat untuk skala utamanya ya terdapat di angka 30, dan untuk skala non-newsnya itu persis tegak lurus dengan yang atasnya di angka 10. Berarti ini menandakan bahwa ukurannya yaitu 30 pas, 30 mm. Halo. Oke, di sini selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tetap menggunakan vernier caliper 0,02. Kita akan mengukur pada ketebalan batang piston ini. Oke, di sini didapatkan untuk skala utamanya yaitu berada di 17 ini, dan skala non-newsnya terdapat di 0,38, 17,38. Halo. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengukuran tetap menggunakan vernier caliper 0,02 untuk mengukur barang bantalan piston ini. Kita akan mengukur ketebalannya. Tuh di sini untuk skala utamanya didapatnya di 2, dan skala non-newsnya yaitu berada di 0,60. Jadi totalnya yaitu 02,60. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan insight micrometer pada diameter lubang baut flywheel. Oke, kita mulai anuannya.
ini sudah 3 kali. Lalu kita kunci, kita cabut. Oke, di sini dapat kita baca yaitu terus skala utamanya di 14 dan skala non newsnya itu berada di 50, 0,59 ya. Ini berada di 14 skala utamanya dan skala non newsnya berada di 0,59. Jadi totalnya yaitu 14,59. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lagi menggunakan Insight micrometer untuk mengukur bagian diameter inside dari pen piston ini. Oke, di sini dapat dilihat dia skala utamanya pada ukuran 12 dan non-newsnya berada di 0,50 berada di 0,96. Lihat. Untuk skala utamanya berada di 12 dan skala non newsnya itu berada di 0,96. Jadi totalnya yaitu 12,96. Baik, di sini saya akan mengukur diameter inside dari big end ini menggunakan vernier kaliper 0,02. Kita pengukuran untuk sudah jadi 57. Lihat sini untuk skala utamanya itu berada di 57 dan skala non newsnya itu berada di 0,20. Oh maaf, untuk berada di 0,1 ya, 0,10 berarti 0,10 ya. Jadi totalnya yaitu 57,10. 3. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran lagi menggunakan vernier kaliper 0,02 untuk mengukur celah antar bandul atau balance weight. Di sini bisa dilihat untuk skala utamanya itu berada di 34 dan skala non newsnya itu berada di 0,30.
Jadi totalnya yaitu 34,30. Baik, kemudian saya akan melakukan pengukuran menggunakan offset micrometer ukuran 25 sampai 50 untuk mengukur pada bagian diameter luar dari pen piston. Kita lock nut ini terrecet. Oke, setelah didapatkan di sini untuk hasilnya itu ya di 20 itu hasilnya itu berada di 25 ya, 25 skala utamanya, dan untuk skala non-newsnya itu di 0,60 66 ya, berada di 29,66. Oke, kemudian kita akan mengukur bagian batang piston ini ketebalannya menggunakan offset micrometer. Di sini 17. Oke, di sini bisa dilihat untuk skala utamanya berada di 17. Nah, skala utamanya berada di 17 dan skala non-newsnya itu berada di 80, 0,80. Jadi totalnya yaitu 17,80. Oke, kemudian kita akan melakukan pengukuran pada poros gear, poros gigi. Nah, menggunakan outside micrometer. Kendorkan, kemudian kita kencangkan. Kita kunci. Kita agak susah ya untuk membacanya kalau jika nyangkut begini ya. Oke, bisa di sini didapat untuk skala utamanya itu di 43, bisa dilihat di sini. Terus di skala utamanya itu di 43. Kemudian skala non-newsnya itu di 0,50. Oh, maaf. 0,999. Terus skala utamanya skala non-newsnya berada di 0,99. Jadi totalnya itu adalah 43,99. Oh.